Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Hidayati, calon guru penggerak dari SD Negeri Citerep 07, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan mempresentasikan hasil dari rancangan kegiatan aksi nyata pada modul 1.1A10 di kelas 3 SD Negeri Citerep 07. Dengan bimbingan fasilitator serta pendamping guru penggerak, yaitu Bapak Dr. Cep Unang Wardaya, SAG MSI, dan Bapak Fajar Sidik Setiawan, MPDGR. Kemudian, atas arahan serta masukan dari Kepala SD Negeri Citerep 07, Bapak Turhataka SPD, maka rancangan aksi nyata dengan judul Membangun Karakter Mandiri Siswa dalam pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media jejaring sosial YouTube bisa dilaksanakan. Latar belakang dari rancangan aksi nyata adalah Ki Hajar Dewantara merupakan pioner dan pelopor terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia. Adapun semboyan yang terkenal Ing Ngarso Sungkulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarsa di tengah menciptakan peluang, prakarsa atau ide, Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara menganut pemahaman bahwa pendidikan itu harus holistik dan seimbang, tidak boleh timpang, baik keseimbangan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan untuk berbagai disiplin ilmu. Demikian juga pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 memaksa sistem pendidikan mengikuti arus perubahan kodrat zaman melalui pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana siswa mengikuti pembelajaran secara daring atau luring dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat demi keselamatan generasi pembelajaran dari bahaya virus corona. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak dilakukan aksi nyata melalui judul Membangun Karakter Aksi Mandiri Siswa dalam Pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media sosial YouTube. Sedangkan tujuan dari aksi nyata ini adalah siswa memiliki karakter mandiri, meningkatkan minat dan kemampuannya, mencari pengetahuan, serta termotivasi, menciptakan hal baru, berinovasi, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian juga budaya, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan melakukan kontrol diri. Dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi nyata ini adalah pertama, keluarga sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama dalam membentuk kemandirian siswa. Yang kedua adalah sekolah sebagai tempat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa dengan program yang terstruktur dan sistematis, memberikan tuntunan melalui pendidikan sesuai minat dan bakat murid, serta berpusat pada murid. Yang ketiga adalah masyarakat sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian dengan potensi kemandirian yang dimilikinya, mengkondisikan lingkungan yang kondusif untuk kemandirian siswa.
Adapun tolak ukur atas keberhasilan aksi nyata ini adalah rancangan berhasil jika 80% atau sampai dengan 100% siswa kelas 3 SD Negeri Citeureup 07 mengikuti pembelajaran dengan baik, meliputi materi yang disampaikan dan tugas yang diberikan. Laporan disampaikan dari komentar yang terlihat atau laporan melalui pesan media sosial lainnya yaitu WhatsApp. Kemudian 100% siswa mengirimkan hasil karyanya melalui dokumentasi foto atau video dan umpan balik yang positif dari murid ataupun orang tua siswa. Lini masa untuk menjalankan aksi nyata yaitu sebagai berikut. Pertama, guru menyiapkan materi yang akan disampaikan, yaitu materi kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Memberikan sosialisasi atau informasi mengenai pembelajaran daring lewat pesan media sosial WhatsApp. Dan yang ketiga, guru memberikan materi pembelajaran yang telah dibuat, kemudian dibagikan ke media sosial YouTube dengan alamat yang sudah tertera pada layar ya. Selanjutnya, melalui bimbingan orang tua murid atau keluarga di rumah, murid diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dengan cara menjawab soal pada kolom komentar YouTube. Terus yang kelima, melalui bimbingan dan peran orang tua murid, murid diberikan kesempatan untuk menghias gambar dekoratif tumbuhan sesuai dengan warna dan kreativitas masing-masing. Dalam hal ini, mengembangkan potensi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya adalah melaporkan hasil karya murid oleh orang tua atau wali murid melalui media sosial WhatsApp dan menampung umpan balik dari siswa atau orang tua wali murid. Berikut adalah dokumentasi selama proses pembelajaran berlangsung. Proses penyampaian materi melalui channel YouTube. Dokumentasi siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, siswa berperan aktif untuk berpartisipasi menjawab pada kolom komentar atas bimbingan keluarga di rumah. Mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakatnya untuk menghias gambar seni dekoratif tumbuhan. Dan berikut ini adalah hasil karya siswa dalam menghias dekoratif tumbuhan sesuai minat dan potensinya. Berikut ini adalah testimoni orang tua terkait pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan aksi nyata. Kesimpulan dari aksi nyata ini adalah berhasil karena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun faktor keberhasilan atas tindakan aksi nyata ini yaitu faktor pendukung keberhasilannya diantaranya dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian adanya kerjasama dengan orang tua murid, tersedianya kuota dan perangkat pembelajaran yang memadai. Selain daripada faktor keberhasilan, ditemukan pula tantangannya atau yang bisa membuat menjadi terhambat, yaitu pertama adalah sinyal dan jaringan internet yang tidak stabil atau belum memadai dan belum mumpuninya dalam penggunaan teknologi atau masih dalam tahap proses belajar. Kesibukan orang tua dalam membimbing anaknya belajar dari rumah. Belum sepenuhnya orang tua murid mempunyai dukungan fasilitas gawai dan internet. Rencana perbaikan untuk aksi nyata ke depan diantaranya adalah pertama, rencana perbaikan untuk menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Yang kedua, lebih inovatif dalam penerapan metode pembelajaran. Sekian penjabaran aksi nyata pada modul 1.1 ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka dan bahagia.